Jangan sampai dibaca alhamdu karena dia bisa merubah makna. Seharusnya dibaca alhamdu pakai ha kecil, alhamdu dibaca dengan alhamdu. Kenapa tak boleh baca pakai ha besar? Artinya berubah. Kalau dibaca alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillahi, kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, musliman, jamaah Masjid Nurul Ukhuwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat melaksanakan solat Isya berjamaah. Man shallal isya'a fi jama'atin, kata Nabi, siapa yang solat Isya berjamaah, faka'annama qama al-laila nisfah, sama seperti solat tahajud setengah malam. Kalau bisa pula melaksanakan solat subuh berjamaah, kata Nabi, faka'annama qama al-laila kullah, sama seperti solat tahajud sepanjang malam. Inilah keutamaan besar. Hari ini kita sudah menyelesaikan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Saya setelah berapa tahun? 3 atau 4? 3 tahun. 3 tahun yang lalu ada di Masjid Nurul Ukhuwah, tapi perasaan tak seperti ini masjidnya. Sana kan? Iya. Ternyata 3 tahun sudah berubah begini. Ini karena jamaahnya peduli dengan agama Allah, maka terbangunlah masjid yang kedua. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua berkah. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan fikih 4 mazhab. Sebetulnya fikih 4 mazhab ni amat sangat luas kajiannya. Tapi karena kita waktu tak banyak, jadi kita fokuskan saja pada aspek yang sangat penting, terutama dalam ibadah yang kita laksanakan setiap hari. Dan ibadah ini adalah ibadah yang pertama dihisab nanti di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang dihisab di akhirat adalah salat. Salat itu definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ucapan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mulai dari takbir sampai salam, yang paling penting di antara rangkaian solat itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita ambil yang paling penting dulu, karena kalau yang penting ini udah masalah, takutnya yang lain ikut masalah. Yang paling penting dalam ibadah solat kita adalah bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan benar, makharijul hurufnya benar, lafaznya jangan sampai salah, jangan sampai bacaan Al-Fatihah kita itu berubah maknanya karena kita kurang memperhatikan bacaan Al-Fatihah kita. Jangan sampai dibaca alhamdu karena dia bisa merubah makna. Seharusnya dibaca alhamdu pakai ha kecil, alhamdu dibaca dengan alhamdu. Kenapa tak boleh baca pakai ha besar? Artinya berubah. Kalau dibaca alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillahi, kehancuran bagi Allah.
gara-gara rusak makna. Makanya Ramadan ini bulan Quran, mestinya kita memperbaiki bacaan kita. Jumpa Pak Imam tolong perbaiki bacaan Al-Fatihah saya. Pas dibacanya alhamdu, kata Pak Imam salah itu, bukan alhamdu, alhamdu, bukan du. Sampai makharijul huruf itu dilatih, dipelajari, tahsin, diperbaiki bacaan sampai betul. Jangan sampai pula dibaca Al-Fatihah itu pada kalimat misalnya iyyaka diganti berubah menjadi iyyaka. Seharusnya ditasydidkan ya-nya iyyaka. Tapi ada orang membaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berubah maknanya. Seharusnya bermakna hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, kalau dilafazkan dengan benar iyyaka. Tapi karena bacanya enggak tepat iyyaka, artinya menjadi hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami minta tolong. Kalau tak dirubah cara bacanya, nanti di akhirat dibangkitkan sama orang Jepang karena menyembah matahari. Coba sayangnya sebahagian orang belum lagi peduli dengan bacaannya. Maka kita perlu cek lagi bacaan kita, khususnya Al-Fatihah. Yang paling penting adalah surah Al-Fatihah. Bagaimana membaca Al-Fatihah di dalam salat? Nah, itu ada ikhtilaf. Ini masuk ke bab 4 mazhab nih. Ada ikhtilafnya, perbedaan pendapat. Mulai dari apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, itu dah beda pendapat tuh ulama. Kalau mazhab Hanafi, mazhab yang tertua Abu Hanifah, mazhab Hanafi, seorang makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik dalam salat zuhur asar yang sir maupun dalam salat maghrib isya subuh yang jahar. Itu mazhab Hanafi. Al-Hanafiyyatu qalu, mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah. Dan itu ada dalilnya. Jangan sangka ulama mazhab itu tak pakai dalil. Di antara dalil yang dipakai misalnya dalam Sahih Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, ikut takbir. Wa idza qara'a, kalau imam membaca ayat, fa ansitu, hendaklah engkau diam. Maka kata mazhab Hanafi, kalau imam baca Al-Fatihah diam, imam baca ayat diam. Jadi dengarkan aja. Termasuk juga kalau imam membaca secara sir, otomatis dia sudah mewakilkan bacaan itu untuk makmum dalam salat zuhur asar misalnya. Itu pun berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam itu sudah otomatis sekaligus untuk makmumnya. Ini dalil mazhab Hanafi. Kita kan mau membahas 4 mazhab nih. Jangan sampai jamaah langsung menyalahkan saya nih. Saya Ustaz katanya kan, selama ini kita baca Al-Fatihah, ini kok tak baca? Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, lihat dulu salatnya. Kalau salat zuhur asar wajib baca. Tapi kalau maghrib isya subuh tidak perlu baca. Mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab Hambali. Andai dengar bacaan imam, tak perlu baca. Jika tidak dengar bacaan imam, baru baca. Biasanya tak dengar itu waktu zuhur asar, terdengar itu biasanya maghrib isya subuh. Maka mazhab Hambali berkesimpulan, andai dengar bacaan imam, tidak perlu baca Al-Fatihah. Kalau tidak terdengar, cuma kesimpulan mazhab Hambali beda. Dalam salat apapun, andai salat maghrib tak dengar suara imam, makmum tetap wajib baca. Biasanya kan salat maghrib dengar, tapi karena mungkin masjidnya besar,
mati lampu, biasanya pakai mic, ini tak terdengar yang belakang. Nah, saat dia tak mendengar itu juga wajib membacanya. Ini mazhab Hambali. Ada kemiripan dengan mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum wajib membaca surah Al-Fatihah setiap solat, baik solatnya maghrib, isya, subuh yang jahar, apalagi di solat sir yang zuhur dan asar itu. Kapan membacanya? Kalau salat maghrib, isya, subuh itu disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini, wa yundabu lil imami ayyaskuta ba'da ta'minihi qalilan qadara qiraatil ma'mumil Fatihah. Dianjurkan makmum itu membacanya setelah amin, ba'da ta'minihi, amin, barulah di situ makmum membacanya. Tapi tetap wajib membacanya. Baik salat zuhur asar juga termasuk maghrib, isya, subuh. Itu wajib membaca. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau tak sah berarti tak bisa tinggal, harus dibaca. Baik makmum, apalagi imam. Masa imam tak baca Al-Fatihah, kan lain lah. Wajib. Baik imam, imaman wa ma'muman wa munfaridan. Namanya orang solat, baik imam, baik makmum atau dia sendiri, yang namanya kalau dia solat dia wajib baca Al-Fatihah. Nah, itu tentang pembahasan apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak. Maka ada perbedaan. Tapi kita yang biasanya pada umumnya mazhab Syafi'i, tidak boleh sama sekali meninggalkan membaca surah Al-Fatihah setiap salat kita. Yang kedua, pembahasan kita dari mana memulai Al-Fatihah. Saya boleh sambil diskusi, sambil ngobrol-ngobrol boleh Pak ya? Saya tanya-tanya nanti dijawab gitu. Apakah Bapak Ibu membaca Al-Fatihah dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin? Dari mana biasa memulai Bapak Ibu? Bismillah. Dari bismillah ya? Macam ragu-ragu jawabnya. Ada yang dari bismillah. Ada enggak dari a'udzubillah? Ada juga. Kalau mazhab Hanafi mesti dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi hanya fir rakaatil ula faqat, di rakaat pertama saja. Itu mazhab Hanafi. Jadi siapapun, khususnya imam lah. Kalau dalam mazhab Hanafi kan makmum tak baca, berarti imamnya baca a'udzubillah di rakaat pertama saja. Hanya saja a'udzubillah itu enggak perlu dikuat-kuatkan. Sir. Dalam mazhab Maliki tidak baca a'udzubillah. Bahkan dalam mazhab Maliki bismillah pun enggak dibaca. Kalau orang mazhab Maliki salat Allahu Akbar, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, langsung aja ke alhamdulillah. Kalau mazhab Hanafi a'udzubillah dibaca di rakaat pertama. Mazhab Maliki tak baca sama sekali. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca mengawali surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Rakaat pertama kan ada Al-Fatihahnya. Rakaat kedua ada enggak Al-Fatihah? Ada. Ketiga, keempat, setiap baca Al-Fatihah diawalilah dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 3 riwayat. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Yang ketiga, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Bapak Ibu pilihlah yang pertama, kedua atau yang ketiga. Yang pertama itu yang biasa kan. Kalau yang 3 nanti takut lupa-lupa pula.
ujungnya min nafkhihi wa naffihi wa hamzihi, dari tiupannya, dari ludahnya, dari dorongan tekanannya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari apanya? Dari tiupannya, dari ludahnya, dari dorongannya. Nah, itu bisa dibaca di awal sebelum Al-Fatihah. Selesai poin kedua. Saya mau menyampaikan berapa poin ini, tergantung selesai enggak bahasan Al-Fatihah ini. Yang pertama tadi, makmum baca Al-Fatihah atau tidak, sudah dijelaskan. Yang kedua, apakah Al-Fatihah dimulai dari a'udzubillah, sudah jelas. Yang ketiga, apakah bismillah itu disirkan atau dijaharkan atau tak dibaca? Itu pun ikhtilaf antar ulama. Oleh mazhab Hanafi dan Hambali, bismillah sir. Di Makkah tu mazhab Hambali, di Pakistan, India tu mazhab Hanafi. Bismillahnya sir, bismillah. Maliki tak baca sama sekali. Tapi mazhab Syafi'i melafazkan bismillah dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya seperti itu. Dan itu kata Imam An-Nawawi, wa amma, adapun membaca, wa ammal jaharu, adapun membaca surah Al-Fatihah dengan jahar, fal hujjatu qa'imah, hujjahnya sangat kuat, karena diriwayatkan dari sittati, dari 6 sahabat Nabi. Di antaranya ada Abu Hurairah, ada Nu'aim al-Mujammir, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ummu Salamah, dan beberapa sahabat mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Nah, mereka yang meriwayatkan hadis ini, Nabi kalau salat membaca bismillah jahar. Termasuk riwayat yang paling dipopulerkan dari Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah jadi imam, di belakangnya ada Nu'aim al-Mujammir. Nu'aim al-Mujammir pun salat menjadi makmum, dan dia tahu persis apa yang dilakukan Abu Hurairah. Dia baca bismillah dengan jahar. Selesai salat Abu Hurairah, selesai semua zikir segala macam, apa kata Abu Hurairah? Bersumpah atas nama Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam kuasa Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan yang diikuti oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Itu tentang bismillah jahar. Bagaimana seorang Syekh Sudais yang salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang setiap harinya basmalahnya sir, tiba-tiba sampai dia di negeri kita salat Jumat di Istiqlal, dirubahnya sir menjadi jahar. Coba bayangkan betapa pahamnya dia dengan fikih waqi', fikih lingkungan. Kalau masyarakat itu mayoritas bermazhab Syafi'i, berarti bismillahnya dijaharkan. Dan tidak ada keraguan Syekh Sudais ketika salat di Masjid Istiqlal itu melafazkan bismillah. Allahu Akbar. Setelah beberapa saat, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Seperti pada umumnya masyarakat yang bermazhab Syafi'i. Dan yang menarik lagi, sampai akhirnya selesai waladhdallin amin, memulai membaca surah Al-A'la pun dia lafazkan kembali bismillah itu. Padahal tak pernah dia baca ayat dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Dibaca dengan keras bismillahnya. Itu Syekh Sudais beberapa tahun yang lalu, dah lama. Tetapi yang menariknya di rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa dia kalau berada di Indonesia. Padahal dia selama ini seperti di Makkah. Nah, jadi wajar kan, karena dia selama ini memang sir. Tapi begitulah dinamika tentang masalah fikih 4 mazhab ini. Yang selanjutnya, ternyata bacaan amin pun ada
perbedaan pendapat. Amin itu enggak disepakati lafaznya apakah jahar atau sir. Khususnya mazhab Hanafi, al-ikhfa'u bi amin aula minal jahri. Mensirkan, ikhfa' artinya menyembunyikan. Ya saya ikhfa kan? Al-ikhfa'u menyembunyikan. Dia baca tapi tak dengar, tersembunyi. Dia baca amin, tak terdengar. Mengecilkan atau menyembunyikan lafaz amin, tidak mengeraskan bacaan amin lebih utama daripada menjaharkannya. Begitu kata ulama mazhab Hanafi. Sehingga orang-orang bermazhab Hanafi enggak dengar kita kalau dia baca amin. Cobalah lihat di internet, solat di Pakistan, di India, dengar imamnya, dengar sampai walat dolin, enggak ada orang berbunyi. Kalau ada yang berbunyi berarti ada orang Indonesia di situ. Ada orang selain mazhab Hanafi di situ. Seperti yang saya dapat cerita beberapa jamaah mengaku, Ustaz, saya baru pulang dari Turki, di sana sholat subuh sampai walat dhalin, saya tak tahu. Setelah walat dhalin tu akhirnya saya baca amin sendiri. Amin. Saya heran juga, apakah saya masuk di tempat ajaran sesat? Rupanya dia tak tahu kalau di Turki itu mazhab Hanafi. Yang kita khawatirkan pas dia mulai amin tu ragu dia. Kok tak baca gitu kan? Baca apa amin? Tak perlu, karena itu dia bermazhab Hanafi. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatah itu perlu agar kita tidak malu sendiri. Karena kalau kita nanti jumpa di negeri orang, kita tak tahu mazhab mereka, tiba-tiba dengan PD seperti di tempat kita, agak-agak malu juga lah sikit kita tuh. Kalau ditandai kok beda sendiri, rupanya mereka tidak membaca dengan keras lafaz amin itu. Termasuk tentang baca surah. Apakah baca surah itu amin? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada perincian. Kalau dia ayat pertama baca bismillah jahar. Umpamanya sabbihis tadi, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia membaca pertengahan ayat, bukan ayat pertama pokoknya, mau pertengahan mau ujung, asal bukan ayat pertama, ayat 2 pun, maka dia tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibacanya alif lam mim surah Al-Baqarah, alif lam mim berarti ayat pertama, maka dia baca bismillah keras. Kalau dibaca tiba-tiba ayat 7 atau ayat 5 atau ayat berapapun, misalnya ayat kursi dibacanya, kan masih surah Al-Baqarah, maka dia langsung setelah waladhdallin amin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia baca langsung ke ayatnya. Nah, masalah membaca ayat itu banyak perinciannya. Itu kalau kita kaji ini bisa tak solat tarawih kita nih. Kalau kita kaji secara mendalam. Tapi ini kulit-kulit aja. Di antaranya, apakah disunnahkan, ada dalam perincian, disunnahkan membaca di dalam solat itu rakaat pertama lebih panjang ayatnya daripada rakaat kedua. Yutawwilu fir rakaatil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Nabi memanjangkan ayat di rakaat pertama, memendekkan di rakaat kedua. Termasuk juga susunan dalam mushaf, dianjurkan dan sunnah mendahulukan ayat yang sesuai susunan. Jadi kalau umpamanya rakaat pertama Al-Baqarah, itu dah pas tuh, karena pasti surah-surah lain. Yang tak boleh itu Ali Imran rakaat pertama, Al-Baqarah rakaat kedua, maka dia sungsang apa bahasa? Terbalik, dalam tidak sesuai dengan susunan mushaf. Yang khawatir kita rakaat pertama tuh An-Nas dibacanya. Gimana tuh mau rakaat keduanya? An-Nas lagi. Karena itulah bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah. Di antaranya tentang tankis, tidak boleh tankis. Tankis itu membaca ayat terbalik dalam tidak sesuai dengan susunan mushaf. Kemudian tentang membaca ayat ini juga banyaklah permasalahan. Sebahagian umpamanya tentang baca dengan lagu. Ada orang kan tak ada pakai lagu-lagu,
Jadi kalau baca ayat itu langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara hal yang tak baik. Kenapa? Karena kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu. Jadi kalau udah murattal itu dah bagus. Tapi kalau tak ada nada sama sekali itu sebetulnya tak masalah juga. Cuma kalau dia anggap melagukan Quran itu salah, itu pemahaman itu yang perlu diluruskan. Nah, jadi penting. Oh, ada pertanyaan-pertanyaan jamaah seputar baca surah ini banyak sekali. Nah, tentang masalah apakah seorang yang membaca itu harus melihat mushaf atau tidak, itu juga kajian fikih 4 mazhab juga itu. Yang melarang baca mushaf sedang solat itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i membolehkan. Jadi saya tengok di sini macam ada Quran, berarti Syafi'i ini boleh nih. Kalau Syafi'i membolehkan, bahkan sekalipun dalam solat wajib, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Tapi mazhab Hambali mengatakan makruh kalau dalam solat wajib. Dalam solat sunat tak apa-apa. Jadi bahkan bisa jadi wajib. Sedang solat buka Quran jadi wajib. Kapan? Jika tak hafal Al-Fatihah. Kalau tak hafal dia Al-Fatihah, wajib dia buka Quran. Gitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhazzam. Jadi banyak persoalan-persoalan tentang fikih solat ini. Dari mana dasarnya kok ada membolehkan itu? Itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini solat bersama maula. Maula itu seperti hamba sahaya zaman dulu. Nah, diimamilah oleh maulanya ini sambil membuka lembaran yang dari kulit unta itu. Sedang solat buka. Diriwayatkan dalam solat malam, solat sunnah, sehingga oleh mazhab Hambali disebut solat sunnah aja, solat wajib jangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, baik solat wajib, solat sunnah sebetulnya tak apa-apa. Tapi intinya masalah ini masalah yang luas, maka tidak boleh saling menyalahkan. Pada prinsipnya masalah-masalah seperti ini harus lapang hati. Kalau ada yang melarang, oh berarti Hanafi dia, tak boleh sama sekali, Hanafi. Pas ditanya, bapak belajar sama mazhab Hanafi? Enggak. Tapi dari mana tahunya larangan itu? Itu riwayat ada dalam Sahih Bukhari tentang Maula Aisyah radhiyallahu anha. Ala kulli hal, semua persoalan-persoalan tentang fikih ini memang penting untuk kita kaji agar ketika kita beramal kita tahu apa dasar beramal itu. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya. Saya biasanya kalau kajian ini memang buka tanya jawab, cuma karena ini mau tarawih nampaknya tak ada tanya jawab. InsyaAllah di lain waktu kita akan diskusikan lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.